Kadang-kadang, kebenaran itu seperti seember air es di musim dingin, langsung membekukan hati seseorang. Benci. Jangan bercanda, benci. Kangen aku ya? Hang. Sibuk urus persiapan pernikahan. Sampai nggak sempat ketemu kamu. Pelan-pelan dong. Yunfan ada di sebelah. Tidak apa-apa. Alat bantu dengarnya ada di saya. Sekarang dia tidak bisa mendengar apa-apa. Pak, saya memutuskan bergabung program Robot AI. Telinga Anda sudah sembuh. Tidak ada apa-apa lagi. Setelah bergabung, dilarang berhubungan dengan dunia luar selamanya. Kamu harus pikirkan baik. Aku sudah pikirkan baik-baik. Tapi, aku punya satu permintaan. Aku butuh asisten robot. Dan aku akan memprogramnya. Alasannya, Hanya robot. Yang tidak akan pernah berkhianat. Selain itu, aku butuh satu robot pemula lagi yang persis seperti aku. Untuk menggantikan aku menikah. Yunfen, kamu dengar apa? Rushuang, kamu bodoh ya? Adikku itu tuli. Kamu lupa? Iya, alat bantu dengarnya masih ada di aku. Waktu kecil, aku dan kakakku demam. Orang tua membawanya ke rumah sakit. Meninggalkanku sendirian di rumah. Hasilnya, kakakku sembuh. Tapi aku jadi tuli. Untungnya, dengan teknologi canggih di markas, aku bisa menyembuhkan ketulian. Kalau tidak, aku benar-benar tertipu oleh mereka. Pelayan, bawa suamiku untuk coba jas yang sudah kupesan. Baik, Nona Song. Tuan Jiang. Silakan ikut saya. Suamiku, kamu tampan sekali. Yunfan, kamu terlihat keren saat pakai jas. Cantik sekali. Kakak, kamu juga datang. Kamu dan Xiao Shuang coba baju pengantin. Tentu saja aku harus datang. Kakak, juga ingin menikah. Aku tidak seberuntung kamu. Bisa menikahi istri baik seperti Ru Shuang. Dari kecil sampai besar. Selama itu barang bagus. Kakak selalu bisa merebutnya dariku. Mungkin kali ini juga bisa. Hanya saja, kali ini yang kamu rebut adalah perempuan yang tak setia. Pak Qian Jufan, Ja. Seminggu lagi, pesawat rahasia akan membawa Anda ke markas. Tolong tiba di bandara tepat waktu. Mengerti? Bandara. Yunfen, kamu mau kemana? Bukannya mau bulan madu. Aku sudah menyiapkan sebuah kejutan untukmu. Juga untuk kakak. Hampir mati ketakutan, pikirku. Kamu mau tinggalkan aku sendiri? Sepatu ini juga dipilih langsung oleh Nona Song. Tuan Jiang, silakan coba. Berikan padaku. Biar aku saja. Nona Song punya selera bagus. Sepatu kulit dan setelan jas ini benar-benar cocok untuk Tuan Jiang. Ukurannya apa? Kalian biasanya sangat mesra, makanya saling mengenal. Ya, benar. Kita jelas sangat mesra waktu itu.
Kenapa? Tidak apa-apa. Pakaian dan sepatu ini agak kotor. Aku tidak suka. Tidak apa-apa. Kalau kotor, kita ganti yang baru. Sampai puas. Bawa satu set lagi ke sini. Tuan Jiang benar-benar beruntung, tunangan Anda sangat baik pada Anda. Yunfan adalah cintaku sejati. Dia pantas mendapatkan segalanya yang terbaik di dunia ini. Yunfan, Gaun ini agak sulit dipakai. Kamu pakai alat bantu dengar, kurang nyaman. Biar aku pegangin. Terima kasih, kakak. Adik ipar dan kakak besar. Masih di toilet wanita, ya? Berani banget, ya? Tanpa alat bantu dengar, pengantin pria cuma tuli. Tadi di ruang ganti berisik. Tapi dia nggak bereaksi. Oh iya, aku dengar Nona Song memesan setelan jas mahal untuk kakak. Satu set harganya 10 kali lebih mahal dari Tuan Jiang. Astaga. Itu, Tuan Jiang, tadi kami cuma asal bicara saja. Tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Maaf, kami ini asal bicara saja. Minta maaf buat apa sih? Alat bantu dengarnya sudah diambil. Sekarang dia benar-benar tuli, nggak bisa dengar apa-apa. Oh, nggak apa-apa, barusan bikin aku kaget. Dia pura-pura tuli nggak ya? Kalian berdua pengecut, takut apa sih? Istrinya selingkuh sama bos besar, ribut banget, dia nggak dengar apa-apa. Pasti beneran tuli. Kalau gitu nggak usah takut deh. Iya, nggak perlu takut. Untuk sementara dia nggak bakal ngapa-ngapain. Tuan Jiang, apakah Anda bisa mendengar? Kenapa? Perlu saya ulangi? Atau kalian mau terus membahas isolasi suara ruang ganti? Maaf, Tuan Jiang, kami suka bercanda. Maaf. Robot pengganti siap. Apakah akan diaktifkan? Robot pengganti berhasil diaktifkan. Jangan biarkan mereka tahu. Kalau tidak, Lain kali. aku nggak yakin apa yang rusak. Yunfan, kamu kemana? Toko gaun pengantin mati lampu. Aku nggak bisa menemukanmu. Aku hampir ketakutan setengah mati. Demi mencari kamu. Keliling seluruh kota. Kamu sendirian nggak bisa dengar. Kamu tahu itu bahaya banget, kan? Waktu aku keluar dari ruang ganti, aku nggak menemukanmu. Kamu kemana? Aku tadi ke kamar mandi. Seharusnya nggak selama itu kan? Tiba-tiba ada telepon dari kantor. Aku tadi angkat telepon itu. Song Rushuang. Kamu suka orang lain. Tolong bilang langsung ke aku. Aku akan merelakan kalian bersama. Tapi jangan pikir aku nggak tahu. Dan kamu bisa seenaknya mempermainkan aku. Perasaanku itu berharga sekali. Tidak boleh kebohongan dan penipuan. Yunfan, mungkinkah aku menyukai orang lain? Aku hanya mencintaimu. Benarkah? Kalau kakakku menyatakan cinta padamu, bisa kau tahan? Kakakmu adalah kakakku juga.
Dia memang lebih dewasa dan bijaksana. Tapi kau juga polos, kau punya kelebihanmu sendiri. Kamu tak perlu kalah dari dia dalam hal apapun. Naif. Ya. Dibanding kalian, aku memang lebih naif. Pakaian yang dikenakan Jiang Yunfan itu keren. Kalau aku yang pakai, pasti lebih keren dari dia. Dia itu adikmu. Tidak perlu membandingkan semuanya dengannya. Aku memang ingin membandingkan. Kamu bisa dekat denganku di belakangnya. Bukannya itu membuktikan aku lebih menarik darinya? Yunfan pakai alat bantu dengar dulu. Jangan bicara sembarangan. Aku tahu. Yunfan. Kamu jangan pergi diam-diam lagi, ya? Aku benar-benar bisa gila. Iya, Yunfan. Rumei Shuang benar-benar khawatir. Sampai nggak bisa makan. Demi mencari kamu, rumah jadi berantakan seluruhnya. Pekerjaan kakakmu juga ikut terganggu. Paman dan bibi. Yunfan ingin keluar menyegarkan pikiran, tak seburuk itu. Hal lainnya bisa dimaafkan. Pekerjaan Acong itu sangat penting. Yunfan memang masih kurang dewasa. Tidak memikirkan orang lain. Tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengganggu kalian. Yunfan, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? 1 minggu lagi. Setelah pernikahan, kita akan pindah. Tidak akan mengganggu orang lain lagi. Aku masih punya pekerjaan, aku nggak boleh diganggu. Paman, bibi. Kita keluar dulu, ya. Yunfan, gimana mungkin aku suka orang lain? Seumur hidup aku cuma mencintai kamu. Jangan pernah berbohong padaku. Kamu sudah bisa mendengar suara. Pegawai toko jas memberitahuku semuanya. Tentang aku dan Rushuang, bagus kalau kamu sudah tahu. Aku sudah bilang padamu. Kamu tidak akan bisa melawanku. Cepat atau lambat dia akan jatuh ke tanganku. Terimalah, kamu hanya pelengkapku. Ini takdirmu. Oh iya, aku punya sesuatu yang bagus untuk kau lihat. Ekspresinya seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat, kan? Ekspresinya seperti ini. Kamu pasti belum pernah melihat, kan? Apakah pesan sudah diunggah dan dikonfirmasi? Yunfan. Kamu lagi ngapain? Lagi buat program kecil nih. Sudah lama tidak lihat kamu nulis program. Apa ini buat pernikahan kita? Iya.
Buat dipakai waktu pernikahan. Pas hari pernikahan. Di dalamnya ada hal-hal dengan makna istimewa. Benarkah? Apakah isinya tentang perjalanan kita? Semuanya adalah bukti cinta. Nanti kamu akan tahu. Tidak sabar. Lihat sekarang. Tidak boleh. Kalau begitu, tidak ada kejutan lagi. Lebih baik kita putar saat hari pernikahan. Kamu benar. Nanti kita berdua lihat bersama. Biar semua tamu menyaksikan cinta kita. Ini paling berarti. Aku jadi sedikit menantikan pernikahan itu. Kakak yang egois. Dan tunangan yang mudah tergoda. Nanti mereka akan menunjukkan ekspresi seperti apa ya? Lalu orang tua yang pilih kasih. Menghadapi skandal seperti ini. Bagaimana mereka akan menghadapi para tamu undangan? Oh iya, Yunfen, selesai mencoba gaun hari ini. Kamu tampak tidak bahagia. Aku ajak kamu jalan-jalan. Aku beli Rolls-Royce. Sebagai mobil pernikahan, ayo coba naik. Aku. Ada urusan. Telepon iseng. Jawab saja. Mungkin ada urusan darurat kantor. Kalau begitu, aku keluar untuk jauh. Ini soal rahasia perusahaannya? Kalau gitu, aku bisa nggak dengar. Ada apa? Aku sama Yunfen. Rushuang, aku di garasi. Aku mau coba mobil pengantin kalian. Mobilnya nggak dikunci, buka aja sendiri. Kamu nggak mau coba bareng? Rolls-Royce kan ruangnya luas. Aku bahkan sudah siapkan kostum kelinci buat kamu. Lihat aja udah bikin aku semangat. Bayangin kalau itu kamu yang pakai. Aku pengen langsung merobeknya. Gadis kelinci. Juga lingerie rendah dan sepatu hak tinggi. Tunggu aku. Yunfan. Ada urusan di kantor. Aku harus segera kembali. Lain kali ajak kamu jalan-jalan lagi, oke? Gak apa-apa, urusan kerja lebih penting. Tunggu, aku pulang. Kamera garasi sudah terhubung. Kamera di dalam mobil sudah terhubung. Nanti saat bersama Yunfan, kamu tidak boleh menelponku. Tapi, menurutmu ini tidak seru dan menegangkan, kan? Cukup menegangkan. Untung Yunfan melepaskan alat bantu dengarnya. Kalau tidak, pasti... Saat bersama aku, jangan menyebut namanya. Asisten Ai, setelah mereka berdua selesai. Bungkus video rekaman jadi email terjadwal. Kirim ke teman dan keluarga saat hari pernikahan. Satu untuk setiap orang. Sudah, program sudah diatur. Yunfan, maaf. Urusan kantor lama, baru bisa pulang sekarang. Gak apa-apa, urusan kerjaan kan memang penting. Yunfan, bajumu mana? Kenapa diberesin? Kamu mau ninggalin? Lepasin, aku gak mau. Apa aku salah? Kamu bisa bilang, aku akan berubah.
Jangan tinggalkan. Kamu takut aku meninggalkanmu. Tentu saja, aku sangat mencintaimu. Yunfan, apa kamu tahu sesuatu? Kamu salah paham. Pakaian-pakaian ini modelnya sudah ketinggalan zaman. Kemarin aku hubungi lembaga amal. Semuanya sudah aku sumbangkan. Yunfan, alat bantu dengarmu ada padaku. Bagaimana menghubungi lembaga amal? Pendengaranmu sudah pulih. Aku tuli selama lebih dari 20 tahun. Mana mungkin pendengaran ini tiba-tiba pulih? Aku pakai ponsel untuk menghubungi mereka. Yunfan, orang tua bilang, sebelum menikah, pasangan jangan bertemu dulu. Katanya nggak baik. Jadi, beberapa hari kita jangan ketemu di hari pernikahan. Lihat pengantin wanita yang paling cantik. Aku harus pergi sekarang. Masih ada pekerjaan selesai. Sampai ketemu di pernikahan, ya. Oke. Apa itu tradisi? Mungkin dia lagi nongkrong bareng Jiang Chong. Tepat sekali. Song Rushuang mengandung anakku. Kami berencana ke Hawaii merayakannya. Menurutmu, anak itu akan mirip siapa? Kalau mirip Rushuang, itu sih bagus. Tapi kalau mirip aku, bukannya juga akan sangat mirip kamu? Benar-benar sial. Gimana nih, adik? Sepertinya kali ini aku menang lagi. Pernikahan dengan Song Rushuang. Kakak bakal datang, kan? Tentu saja akan datang. Rushuang gak rela jauh dariku. Bahkan kalau dia menikah denganmu. Dia pasti bakal minta aku berada di tempat yang bisa langsung dia lihat. Tidak ada cara lain, dia memang sesayang itu. Baguslah. Selama kamu datang ke tempat kejadian, kamu akan melihat drama besar yang telah aku siapkan untukmu. Pernikahan, hari terakhir jelang penghitung mundur. Komandan, Jiang Yunfan melapor kepada Anda. Mulai hari ini, informasi pribadimu akan dihapus. Jiang Yunfan tidak akan ada lagi. Namamu Scorpio. Siap. Barang yang kamu minta, aku sudah membawanya. Prosedur dimulai. Pengenalan wajah. Identitas terkonfirmasi. Aku sangat menantikan penampilanmu besok. Inisialisasi selesai. Modul simulasi berhasil dimuat. Senang bisa melayani Anda, Tuan. Aku akan selalu berada di sisimu. Harus ada nama, kan? Mulai sekarang namamu adalah keabadian. Keabadian itu terdengar indah. Artinya adalah, Karena di dunia ini, mungkin hanya cintamu padaku yang abadi. Ada apa ini? Yunfan belum datang? Panggil dia. Para tamu yang terhormat, harap tenang sedikit. Mungkin pengantin pria menyiapkan kejutan besar untuk kita. Sudah dipanggil 3. Pengantin pria belum datang. Jangan-jangan dia kabur dari pernikahan. Kenapa Yunfan belum datang? Pernikahan bisa terlambat. Keluarga Song kita tidak sanggap meneng. Maaf sekali. Kami akan segera mencarinya. Cepat telepon dia. Sudah dicoba, tapi tidak bisa terhubung. Adikku belum pernah melihat acara besar seperti ini sejak kecil. Mungkin saja. Mungkin dia sembunyi, tak muncul. Nggak ada harapan. Tunggu dia balik. Aku akan mengajarnya. Hei, lihat. Pengantin pria datang. Hadirin, mari kita beri tepuk tangan untuk pemeran utama paling bahagia hari ini. Pengantin pria Jiang Yunfan masuk.
Rushuang, pengantin pria yang kamu mau. Aku sudah mengantarnya ke sini untukmu. Semoga acara pernikahan yang disiapkan. Kamu bisa menyukainya. Semoga kamu bahagia. Yunfan, aku sudah tahu. Kamu pasti akan datang. Upacara pernikahan resmi dimulai. Mari kita sambut dengan tepuk. Pengantin pria dan wanita masuk bersama. Tolong tanya pengantin wanita, bersediakah menikah dengan Tuan Jiang Yunfan dan menjadi istrinya? Saya bersedia. Boleh saya tanya kepada pengantin, Anda bersedia menikahi Nona Song Rushuang dan menjadikannya istri Anda? Dia pasti bersedia. Yunfan. Akhirnya kita menjadi suami istri. Yunfan. Sekarang giliranmu memasangkan cincin ke jariku. Ada apa ini? Kenapa pengantin pria diam saja? Kelihatannya pengantin pria. Nggak mau ya? Jiang Yunfan. Apa maksudmu? Aku agak cuek akhir-akhir ini. Mau marah diam-diam terserah. Tapi sekarang kan acara pernikahan, keluarga, teman, dan rekan bisnis di sini. Jangan bikin aku malu di momen paling bahagia ini. Jiang Yunfan. Aku sudah mengalah. Kamu maunya apa lagi? Jangan bikin ribut lagi, oke? Lumayan juga kamu ngerti situasi. Cepat pakai cincin. Masih banyak proses pernikahan yang harus dijalani. Aku nggak salah lihat kan? Pengantin pria malah buang cincin. Yunfan, apa maksudmu? Kenapa tanganmu dingin? Ini rasanya bukan seperti kulit manusia, malah seperti logam. Kamu sebenarnya apa? Di mana Yunfan? Kamu bukan manusia. Sebenarnya kamu apa? Proses inisialisasi dimulai. Hitung mundur. Mulai. Ternyata robot. Di mana Yunfan? Aku mau ketemu dia. Suruh dia keluar. 9 menit 58 detik. 9 menit 57 detik. 9 menit 56 detik. Mati total. Teman dan kenalan aku dan Yunfan ada di sini. Bagaimana sekarang? Aku harus telepon siapa lagi? Pendamping pria temannya Yunfan. Dia pasti tahu Yunfan di mana. Yunfan ada di mana? Tidak tahu. Kamu bohong. Kamu pendamping pria, sahabat Yunfan. Kamu tidak tahu dia di mana? Yunfan itu siapa? Saya datang hari ini untuk kerja sampingan. Sampingan. YK. Seseorang hubungi saya online. Diminta hadir ke pernikahan, ikut prosesi, bayarannya 200.000. Uangnya sudah dibayar di muka. Apa bisa temui orang yang hubungi? Dia gak pernah angkat telepon. Saya juga gak tahu harus gimana. Yunfan tidak tiba-tiba menghilang. Tapi ini sudah direncanakan sejak lama. Mempersiapkan pernikahan, dia memikirkan hari ini. Yunfan, aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakitimu. Kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Yunfan, kekerasan hatimu harus ada batasnya. Selama segera kembali sekarang. Aku bisa berpura-pura bahwa drama hari ini tidak pernah terjadi. Apa yang terjadi?
Apa jangan-jangan Yunfan hapus akun WeChat aku? Nggak mungkin. Yunfan ternyata udah hapus WeChat-nya. Dulu, apapun yang terjadi, Yunfan selalu ada di tempat yang sama, nunggu. Gimana mungkin dia pergi begitu aja? Yunfan di mana? Aku nggak tahu, nggak pernah lihat dia. Kamu tahu Yunfan di mana? Kasih tahu aku. Nggak, aku nggak tahu. Kamu? Apakah kamu yang menyembunyikan Yunfan? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya. Siapa yang membawa kamu ke sini? Apakah Jiang Yunfan? Dia sekarang di mana? Program sudah dimulai. Video siap diputar. Sekarang mulai diputar. Menikah. Program sudah dimulai. Video siap diputar. Sekarang mulai diputar. Menikah. Tidak. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Ya Tuhan, Itu bukan Nona Song, siapa pria itu? Dia Jiang Chong, kakak pengantin pria. Keluarga Song dan Jiang benar-benar bermain gila ya. Memelukan, pantas, pengantin pria tidak berniat datang. Maunya pakai robot ini buat bongkar hubungan dua orang itu. matikan, cepat matikan. Matikan, cepat, seseorang datang. Nona Song. Sistem pemutaran diretas. Kami tidak bisa mengendalikannya. Diretas? Betul, ada program meretas sistem kami. Video ini diputar otomatis. Sudah mencoba segalanya. Tapi kemampuan lawan terlalu hebat, kami sama sekali tidak bisa mengambil alih kendali. Kalau begitu, putuskan saja listriknya. Kami sudah mencobanya, tapi sistem listrik hotel juga diretas. Ini juga nggak bisa, itu nggak bisa. Saya bayar mahal, kalian gunanya apa? Mau orang nggak tahu, ya jangan berbuat buruk. Udah ngelakuin hal memalukan begini, masih berani nyalahin orang. Sifat buruk, temperamen juga jelek, nggak heran pengantin prianya kabur. Diam semuanya. Cepat singkirkan robot jelek ini dari sini. Ayo, cepat pergi. Itu kalau lelaki di video tadi, dia masih berani muncul di sini. Jiang Yunfan kabur dari pernikahan, terus bikin berantakan kayak begini buat kamu. Sebagai kakaknya, seharusnya bertanggung jawab. Omong kosong. Yunfan sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin melarikan diri. Jangan bodoh. Dia membawa robot untuk bikin masalah dan memutar video seperti itu di depan semua orang. Dia sama sekali tidak menghargaimu. Diam kamu. Dia memang tidak pantas untukmu. Kenapa tidak kita lanjut saja kesalahan ini? Aku yang jadi pengantin priamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Jiang, apakah tidak menghormati keluarga Song kami? Tuan Song, tolong tenang. Semua ini hanya kesalahpahaman saja. Nona Song, apa maksudnya semua ini? Aku menyaksikan pernikahanmu dengan Tuan Jiang. Sekarang pengantinnya diganti pria lain. Lalu sympa Jean-Ji Baruzan. Bukankah berarti itu jadi kebohongan? Aku bermarga Jiang. Aku dan pengantin pria hampir sama. Sumpah janji dan foto pernikahannya tidak perlu diubah. Jangan ikut campur, cepat selesaikan prosedur. Jangan mengganggu waktu pernikahan. Mana bisa, tidak mungkin melakukan itu. Nona Song, tolong Anda bicara sesuatu. Kalau ini juga maunya Anda, maka pernikahan hari ini, saya tidak akan memimpin. Saya juga tidak tahu kenapa semuanya jadi begini. Saya lebih dari siapapun ingin sebuah jawaban. Tapi tidak ada yang bisa menjawab saya. Nona Song. Pernikahan seperti ini tidak bisa saya pimpin. Si la Concarie auront l'un Biali.
Eh, semua tenang dulu. Dengarkan saya bicara. Sebenarnya, saya memang pengantin prianya hari ini. Sebelumnya karena Ada sedikit kesalahan jadi pengantin pria tertukar. Di sini, saya meminta maaf kepada semua atas nama Rushuang. Maaf sudah membuat kalian melihat hal memalukan. Kalian anggap kami bodoh ya? Kamu siapa? Apa hakmu mewakili Nona Song? Semua orang tahu, Song Rushuang dan Zhang Yun Fan pas encore sejati. Pengantin pria bisa diganti seenaknya, ada-ada saja. Nona Song. Pada undangan gak ditulis kayak gini, coba kamu jelasin, siapa sebenarnya pengantin prianya hari ini? Nona Song, ayo ngomong dong. Siapa sebenarnya pengantin pria hari ini? Rushuang dan Jiang Yunfan sudah lama putus. Sebagai kakaknya Yunfan, saya yang melanjutkan pernikahan kedua keluarga. Karena waktu mendesak, nama di undangan ini lupa diganti saja. Saya tidak keberatan. Jadi, semuanya jangan terlalu mempermasalahkan. Apa-apaan ini? Hubungan mereka baik, mungkinkah putus begitu saja? Iya, siapa di sini yang tidak tahu betapa mesranya Nona Song dan Jiang Yunfan? Dulu. Sepertinya dia yang lebih dulu mengejar Jiang Yunfan, kan? Tuan Jiang, Naonya Jiang. Terserah kalian berkata apa, kami hanya mengakui Rushuang sebagai menantu kami. Yunfen kami tidak mau. Itu karena Yunfen tidak bisa melihat dengan benar. Yunfen kabur dari pernikahan, membuat kami malu. Jiang Chong menggantikan memenuhi perjanjian pernikahan. Kami mendukung dia. Lalu, bagaimana menjelaskan isi dari video itu? Rushuang, ayo cepat bicara sesuatu. Sampai hari ini, masalah ini sudah seperti, kalau tak bisa tenangkan situasi ini. Nama keluarga Jiang rusak hal kecil. Tapi reputasimu bisa hancur total. Aku dan Yunfan memang sudah putus sejak lama. Hari kami putus, suasana hatiku buruk. Jadi aku minum beberapa gelas terlalu banyak. Barulah ada video-video ini. Jadi begini, Jiang Yunfan yang meninggalkan Nona Song, berarti dia tidak tahu menghargai. Sudah putus, tapi masih balas dendam di acara pernikahan. Sifat Jiang Yunfan ini memang terlalu buruk. Yunfan, jangan salahkan aku. Semua ini karena kamu memaksaku. Lihat cepat. Layar berubah, videonya ganti. Rushan, aku tunggu di ranjang sebelah ya. Yunfan masih di sini. Takut apa? Dia kan gak bisa dengar. Kita berdua di depan matanya bertahun-tahun, dia belum pernah sadar sekalipun. Aku baru beli yang seru. Kamu gak penasaran coba? Tunggu, segera ke sana. Semua ini palsu. Semua itu barang palsu. Jangan lihat. Bayinggan. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Song. Kita pergi. Mercua. Mercua. Kalau kalian sudah bersama sejak lama, kenapa melibatkan Jiang Yunfan? Kenapa harus masuk ke dalam kekacauan? Ini kan penipuan pernikahan. Jiang Yunfan kabur dari pernikahan. Nona Song tidak tahu diri. Setiap pria dengan harga diri, Pasti tidak tahan. Sekarang bagaimana? Semua gara-gara anakmu yang baik. Sekarang sudah begini. Nama baik keluarga Jiang sudah hancur. Kita tak boleh kehilangan bantuan keluarga Song. Masalah hari ini harus terselesaikan dengan baik. Yunfan, dari kecil sudah tidak bisa mendengar, urusan keluarga Jiang di dalam maupun luar semua bergantung pada kakaknya. Kalau dia tahu sopan santun, Den tahu akong suka Ushwang. seharusnya dia mundur sendiri. Semua yang terjadi hari ini adalah salah Yunfan. Pulang, aku yang akan menghukumnya dengan aturan keluarga. Istrinya direbut, kena hukuman keluarga. Kalian pilih kasih juga ada batasnya dong, benar-benar keterlaluan. Urusan keluarga Jiang jangan cari aku. Aku nggak mau kehilangan muka seperti... Aku juga. Pergi. Hei, jangan pergi. Jangan pergi.
cepat pergi. Rushan, aku berdiri di sini demi kamu. Sekarang orang-orang berpikir kita salah pada Jiang Yunfan. Cepat cari jalan keluarnya. Apa yang mereka katakan memang benar. Memang kita yang salah padanya. Rushan, apa-apaan kamu? Penting sekarang menyelesaikan pernikahan ini dan menjaga nama baik keluarga kita. Nama baik apalagi yang masih tersisa untuk keluarga kita? Aku baru sadar sudah lama aku mengabaikannya. Kalau ini rencana Yun Fan, itu berarti dia sudah tahu tentang aku dan Jiang Chong. Mereka benar. Orang yang punya harga diri tidak tahan dengan penghinaan dan pelecehan seperti ini. Yun Fan bilang padaku, yang dia inginkan adalah cinta abadi. Kalau dia sampai tahu semua ini. Tidak, aku harus segera menemui Yun Fan. Rushuang, Kamu mau kemana? pernikahan belum selesai. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku mau cari Yun Fan. Kamu, Anda Nona Song Ru Shuang? Boleh tanya, apa hubungan Anda dengan Tuan Jiang Yunfen? dia itu saya laki. Oh bukan, dia itu suami saya. Di mana? Aku ingin menemuinya. Begini, kami mendapat laporan penemuan mayat pria di waduk pinggiran kota. Penyelidikan awal menemukan KTP Tuan Jiang di TKP. Apa? Rushuang, Nona Song, Anda tak perlu pesimis. Identitas korban belum dapat dipastikan. Kami datang ke sini adalah untuk meminta Anda memastikan identitasnya. menurut saya, pasti dia. Siapa yang iseng sampai-sampai menyimpan KTP orang lain? Diam kamu. Petugas, saya akan ikut dengan kalian sekarang. Rushuang, Yun Fan, jenazah ada di sana. Pergilah lihat dan pastikan. Yun Fan. Pakaian ini. Aku yang membelikan ini untuk Yun Fan. Rushuang, kamu sudah pulang. Ini sengaja dibelikan untukku? Ini cuma bonus saat aku beli pakaian untuk Jiang Chong. Kamu pasti lapar, kan? Aku sudah masak makanan enak untukmu. Itu hanya barang hadiah. Tapi dia begitu menyukainya. Dia masak satu meja untukku. Tangannya sampai terluka karena panas. Nona Song, apakah Anda mengenal korban? Tidak, saya tidak mengenal. Ini bukan Yun Fan. Dia masih hidup dengan baik. Hari ini dia menikah saya. Seharusnya tidak datang. Aku seharusnya menikah dengannya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa. Nona Song, Tenong. Saya bantu Anda istirahat. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup Tidak. Yun Fan harus hidup bersamaku sampai tua. Dia belum meninggal. Dia tidak mungkin meninggal. Maaf. Ini semua salahku. Identitas korban sudah dikonfirmasi. Bawa kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia, Nona. Jangan sentuh. Tenang dulu. Tenang, bagaimana bisa tenang?
Ini Yufan. Dia suamiku, orang yang paling aku cintai. Jangan sentuh dia. Yufan, jangan sentuh dia. Dulu setiap aku pulang kerja, rumah selalu begini. Lampu selalu menyala dan aroma masakan memenuhi seluruh rumah. Lapar ya? Ayo makan. Yunfen. Iya. Sayang, kamu pulang. Iya. Sayang, kamu pulang. Kenapa kamu ada di sini? Aku suamimu. Kalau bukan di rumah kita, aku bisa di mana lagi? Hari ini hari besar kita. Kita harus rayakan. Nih, lihat makanan yang aku minta tante siapkan. Semua ini makanan kesukaanmu. Halo. Kita sudah mempertaruhkan reputasi masing-masing untuk menikah. Kamu sebenarnya kenapa sih? Yunfen. Ini kamar pengantin yang aku sendiri dekorasi untukmu. Sayangnya, kamu sama sekali tidak melihatnya. Rushuang. Kenapa kamu diam saja? Apa karena membayangkan pengantinnya adalah aku, kamu jadi terlalu senang? Senang? Sadar perasaan dan cinta pada Yunfen. Dia meninggal tenggelam di waduk tanpa alasan yang jelas. Gimana aku bisa bahagia? Menjauh dariku. Pergi. Kita baru menikah di hari pertama. Dan kamu sudah memperlakukan aku seperti ini? Rushuang, jangan kotori tanganmu. Aku akan segera telepon jasa kebersihan untuk membersihkannya, ya? Ini bukan kartu teleponku. Berarti ini pasti milik Yunfen. Pantas aku banyak menelepon dia, tapi dia nggak angkat. Ternyata dia sudah lama membuang kartu teleponnya. Aku dengar tentang pernikahan itu. Jangan terlalu sedih. Kenapa nggak angkat telepon? Aku dengar tentang pernikahan itu, jangan terlalu sedih, Yunfan. Jangan bilang kamu, Yunfan, jangan buang hidupmu pada Jangan buang hidupmu pada sampah itu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. alasan kayak gitu. Cuma bisa bohongi orang polos kayak kamu. Benar-benar menyedihkan, ya? Kamu hanyalah alat pelipur laranya. Akulah cinta sejatinya. Aku bilang aku rindu padanya, dia langsung meninggalkanmu untuk menemaniku. Apa kamu pikir dia pergi tengah malam? Aku mau, pacarmu pun bisa tiba-tiba dinas. Terkadang, mendapatkan cinta seseorang itu sederhana. Jangan bicara tentang teman atau jangan bicara soal teman kenalanmu. Pacarmu, kalau aku mau, terima kenyataan, bahkan pacarmu. Jiang Yunfan, kadang menerima cinta orang lain seperti ini. Ngaku kalah, kan? Jiang Yunfan, kamu tuli dan Semua ini. jangan bilang itu teman atau kenalanmu. Gimana? Kali ini ngaku kalah, kan? Jiang Yunfan, kamu tuli dan cacat sejak awal. Kamu nggak bisa ngalahin aku. Tidak akan. Jiang Yunfan, kamu tuli dan cacat. Pacarmu juga akan jadi milikku. Sejak kecil, kamu nggak pernah menang lawan aku. Kali ini Rushuang nggak akan. Dari kecil, kamu nggak pernah menang lawan aku. Rushuang nggak akan pilih kamu. Rushuang. Asistennya akan segera datang. Jiang Chong. Ada apa?
Aku dulu kira kamu sedikit sombong. Ternyata, keangkuhan dan keserakahan adalah wajah aslimu. Kamu nggak pernah mencintaiku tulus. Kamu cuma menganggapku sebagai alat untuk dipamerkan. Sebuah alat untuk mengalahkan Yun Fan. Ru Shuang. Kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Tentu saja aku cinta kamu. Itu Yunfan cuma orang tuli. Aku sama sekali nggak peduli dia. Kenapa aku harus bandingin menang kalah sama dia? Kamu bilang nggak peduli dia. Lalu kenapa kamu kirim pesan jahat itu ke dia? Orang itu sampai-sampai ngadu ke kamu. Rushan, dengar aku jelaskan. Aku bilang, Apalagi yang sudah kamu lakukan? Apakah itu kamu? Apakah kamu yang membuat Yun Fan mati? Katakan. kamu bilang apa? Dia benar-benar sudah mati? Iya. Dia sudah mati. Ru Shuang. Dia sudah mati, kenapa kamu masih mempermasalahkan ini semua? Bukankah ini lebih baik? Di antara kita. Tidak ada halangan lagi, Aku tak percaya mataku bisa seburuk ini. Bisa-bisanya aku tertarik padamu. Benar-benar lucu. Aku bisa salah seburuk ini. Mengira kaca adalah permata. Sampai aku benar-benar kehilangan Yun Fan. Baru aku mulai menyesal. Tapi aku tak punya kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Apa maksudmu ngomong begitu? Sampai sekarang sudah seperti ini. Jangan bilang kalau kamu menyesal. Ya. Aku memang menyesal. Sekarang. Keluar dari sini, segera. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Kalau tidak akan bersikap baik padamu. Aku tidak akan pergi. Kita berdua sudah menikah. Disinilah rumahku. Cukup. Ru Shuang. Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku kaget. Kamu tidak pernah sekejam ini padaku sebelumnya. Aku sudah bilang. Aku ingin kamu segera pergi dari hadapanku. Kamu tidak mengerti, ya? Ru Shuang. Aku tahu aku salah, maafkan aku kali ini, ya? Lagi pula, meskipun mengusirku, Jiang Yunfan juga tidak akan hidup lagi. Kamu kehilangan Jiang Yunfan, jadi biarkan aku di sisimu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Diam. Aku sudah minta maaf, apalagi yang kamu mau? Jiang Yunfan lari dari pernikahan, juga cari mati. Bukan aku yang memaksanya. Sekarang dua keluarga sudah menyelesaikan pernikahan, toh nama yang tertulis di undangan itu bukan namaku. Aku juga merasa tidak adil. Ru Shuang. Sekarang semua orang sudah tahu soal kita. Demi reputasi kedua keluarga, kita hanya bisa pura-pura menerima keadaan. Pura-pura menerima keadaan. Kamu pikir ini gampang, ya? Sekarang aku akan dengan jelas memberitahu kamu. Suami Song Ruruang hanya satu. Itu adalah Jiang Yunfan. Song Ruruang, sadar dong, Jiang Yunfan sudah meninggal. Dia belum meninggal. Tidak ada. Oke. Panggil dia ke sini sekarang. Aku ingin konfrontasi langsung. Kenapa dia pakai trik licik, kasih semua info ke kamu? Apa dia pikir dengan begitu dia bisa menang? Hah, mimpi saja. Jiang Yunfan seumur hidup cuma akan jadi orang yang kalah dariku. Dia selamanya hanya bisa kubuli. Yunfan, kenapa? Alat bantu dengar. Dirusak oleh Jiang Chong.
Jiang Chong tidak sengaja, jangan marah. Hanya alat bantu dengar, aku akan belikan yang baru untukmu. Waktu itu, aku jelas tahu Jiang Chong sedang mengganggu Jiang Yunfan. Tapi aku tetap membela Jiang Chong. Sebenarnya, seharusnya aku sudah menyadari sifat asli Jiang Chong. Rumahku dan Yunfan tidak pantas tinggal di sini, pergi. Pergi. Pergi dari sini, Rusaung. Dulu, saat Yunfan masih ada, rumah ini selalu dia atur dengan baik. Bersih tanpa noda. Tapi sekarang, dia baru saja pergi. Semua di sini berubah total. Yunfan. Aku tidak percaya kau sudah tiada. Kau sebenarnya di mana? Bisakah aku melihatmu sekali saja? Bahkan hanya sekali saja bertemu. Yunfen, kamu sudah kembali. Yunfen, kamu sudah kembali. Kenapa baru sekarang? Aku sangat merindukan. Sayang, Aku sudah tahu. kamu tidak akan tega mengusirku. Ini aku. Memangnya kamu pikir siapa? Jangan-jangan kamu pikir Jiang Yunfan sudah kembali? Dia sudah mati. Song Rushuang, kamu udah gila ya? Kamu itu siapa sih? Berani kamu kunci aku di luar. Kamu cari sensasi, menggoda aku waktu keluar kota. Lembur alasan yang kamu buat. Sekarang kamu anggap Jiang Yunfan cinta sejati? Kenapa gak dari dulu? Aku kasih tahu kamu ya. Kamu gak mikir aku suka kamu, kan? Apa yang kamu bilang? Kalau kamu bukan pacarnya, aku gak bakal peduli. Di dunia ini, hanya orang seperti Jiang Yunfan yang malang dan kurang cinta akan suka kamu. Sekarang dia udah meninggal, aku ingat hubungan kita sebelumnya. Makanya aku mau nikah sama kamu. Jangan gak tahu diri. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau aku bakal kasar. Halo? Saya akan lapor ke ada yang menerobos masuk rumah saya. Lepaskan saya, ini rumahku. Song Rushuang. Nona Song. Kebetulan, kami punya urusan tentang Tuan Jiang yang perlu didiskusikan dengan Anda. Kalian sudah menemukan Yunfen? Kalian menemukan Yunfen, kan? Di mana dia? Saya mau bertemu dengannya. Saya ingin bertanya, kapan Anda akan mengambil jenazah Tuan Jiang, supaya pemakamannya bisa segera disiapkan? Jenazah? Apa maksudnya? Bukan milik Yunfen. Yunfen menghilang, tidak mati. Iya, suami saya menghilang. Saya ingin melapor mencarinya. Mohon berikan sisir, sikat gigi, atau barang lain milik Tuan Jiang. Kami perlu melakukan tes DNA akurat untuk memastikan apakah korban benar-benar Tuan Jiang. Maaf. Semua yang kamu katakan tidak ada pada. Nona Song. Kalau kamu ingin menemukan suamimu, kamu harus bekerja sama dalam Bukan aku tidak mau bekerja sama, tapi aku tidak bisa bekerja sama. Sebelum pergi, Yunfen merapikan rumah. Sekarang aku tidak bisa menemukan barang yang kalian cari. Bukannya kalian sudah menikah, kok jadi seperti orang asing saja? Aku mohon, suamiku tidak mati. Aku mohon kalian temukan dia. Oke. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Yunfen adalah orang yang paling tulus padaku di dunia ini. Tapi aku terus-menerus menyakitinya. Membuatnya putus asa hingga mencari jalan buntu. Maafkan aku, Yunfen. Semua ini salahku, akulah yang membuatmu mati.
Nona Song. Cepat, panggil ambulans. Nona Song. Perusahaan tanpa pemimpin, kami butuh Anda kembali memimpin dan mengatur. Urusan perusahaan, kamu putuskan. Tuan Song, orang yang telah pergi, kami mengerti perasaan Anda. Tapi perusahaan tidak bisa tanpa Anda. Tanpa Anda, kami tidak punya keputusan jelas. Saya sangat sibuk. Tidak ada waktu. Tuan Song. Jika Tuan Jiang hidup, dia tidak ingin melihat Anda seperti ini, menyiksa diri sendiri. Paling tidak. Diam. Tuan Jiang sebenarnya belum meninggal. Saya tidak izinkan Anda mengutuk dia. Saya tidak izinkan Anda mengutuk dia. Yun Fan marah padaku dan kabur. Asalkan aku meminta maaf padanya. Dia akan melihat ketulusanku dan pasti kembali. Iya. Dia sangat mencintaiku. Pasti dia tidak akan meninggalkanku. Iya. Lalu bagaimana dengan masalah perusahaan? Pesaing sedang mengincar kita, perusahaan harus segera mengambil tindakan. Kondisinya akan sangat berbahaya. Menerima gaji dari perusahaan. Hal kecil ini, kalian bebas mengurusnya. Sebelumnya, aku menghabiskan waktuku untuk bekerja. Jika saja aku punya lebih banyak waktu untuk Cloud Fan, dia pasti nggak akan meninggalkanku. Aku pergi dulu. Silakan istirahat yang baik. Nona Song. Surat yang Anda kirim sebelumnya dikembalikan. Masih mau terus kirim? Kamu kirim saja kalau diminta. Oke. Yangan Menge Sevakan Tuan Jiang, ya. Dulu waktu aku sakit dan gak mau makan, itu Yun Fan selalu membujukku. Aku sudah bilang aku gak mau minum. Makan yang baik biar cepat sembuh. Coba sedikit saja. Kalau nggak enak, ya nggak usah dimakan lagi. Enak. Zipatius. Adieu. Anak sayang. Aku dan ayahmu hanya punya satu putri. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, lalu bagaimana aku dan ayahmu bisa hidup? Ayah, ibu. Kenapa kalian datang ke sini? Sebenarnya kamu mau apa sih? Dulu itu kamu yang bersalah pada Yun Fan. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Kalau kamu benar-benar menyesal dan ingin menebusnya, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Rushwang. Jalanan hidupmu masih panjang. Kamu masih punya aku dan ayah. Kamu tidak boleh karena Yun Fan sudah pergi, lalu kamu juga tidak mau hidup lagi. Yun Fan. Yun Fan tidak akan bisa tanpa dirimu. Kalau aku nggak mati karena sakit, pasti mati karena kelaparan. Kalau suatu hari aku nggak ada di sisimu lagi, kamu harus gimana, ya? Aku nggak biarin kamu jauh dariku. Kita akan selalu bersama. Tapi aku udah janji sama Yun Fan.
untuk selalu bersama. Rushuang. Kamu harus belajar melihat ke depan, juga. Juga Yunfen pasti nggak ingin melihat kamu seperti ini. Benar, kan? Iya. Dia pasti ingin kamu bangkit lagi. Aku tidak percaya Yunfan sudah meninggal. Dia masih marah padaku, tak ingin bertemu. Makanya kalian datang untuk membohongiku. Sayang. Sayang, dengarkan ibu bicara. Kamu ingat pesan ibu, kan? Jangan sedih lagi, ya? Ruang Shuang. Kamu berapa hari tidak makan? Oh. Meinem sejelas susu. Kamu seharian nulis untuk apa? Ayahmu setua itu masih harus urus perusahaan untukmu. Katakan. Sampai kapan kamu mau menyiksa diri seperti ini? Yunfen pasti memaafkanku. Aku harus menemukan Yunfen. Seharian cuma ngomong itu terus. Kamu sebenarnya maunya apa sih? Aku mau cari Yunfen. Sayang, ayo. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Ayo. Yunfen. Kenapa kamu kembalikan semua surat yang aku kirim ke kamu? Apa kamu mau aku antar langsung ke kamu? Baik. Asal kamu bisa maafkan aku. Aku akan langsung temani kamu sekarang juga. Yunfen. Aku akan menemukanmu. Kamu harus memaafkanku. Kita sudah sepakat. Akan bersama selamanya. Yunfen. Akan mengikatmu dengan rambutku. Begini. Mulai sekarang, kamu hanya milikku. Yunfen. Tunggu aku. Siapa kamu? Jangan sentuh aku. Nona Song, Tenong. Bunuh diri tidak menyelesaikan apapun. Jangan halangi aku. Yunfen masih menungguku. Aku harus pergi menemuinya. Yunfen. Nona Song. Aku akan menemui Yunfen. Kenapa aku ada di sini? Yunfen belum memaafkanku? Dia tidak mau menemuiku? Nona Song. Kamu tahu apa yang baru saja dilakukan? Air di bendungan itu dalam, penyelamatannya sulit. Jika bukan karena aku lewat dan menarikmu kembali. Sekarang kamu mungkin sudah tenggelam di dasar air. Aku tidak berniat untuk bunuh diri. Aku hanya melihat Yunfen. Dia memanggilku. Aku hanya ingin menemukannya. Nona Song. Kondisi mentalmu saat ini sangat buruk. Kamu perlu beristirahat dengan baik. Dia membenci pengkhianatanku. Jadi aku memilih pergi. Kalau saja aku bisa dengan tegas memilih dia. Dia pasti sudah kembali. Kalian melihat dia? Dia pasti sudah menungguku di sana sejak lama. Nona Song. Tuan Jiang kemungkinan masih hidup. Kalau kamu memilih mengakhiri, baru benar-benar tak akan pernah bertemu dia lagi. Apa yang kamu bilang?
Kamu bilang apa? Kamu serius, kan? Kamu nggak bohong sama aku, kan? Aku serius. Hasil DNA sudah keluar. Corbin Buchan Tuan Jiang. Pemuda lain datang ke kota ini untuk bekerja. Pakaian itu pernah milik Tuan Jiang. Jadi, KTP Tuan Jiang ada di saku pakaian itu. Apa dia kenal Yun Fan? Kalian lanjutkan penyelidikan. Pasti bisa menemukan Yun Fan, kan? Hal ini tidak sesederhana itu. Korban hanya pernah menggunakan pakaian sumbangan dari Tuan Jiang. Mereka tidak saling kenal sebelumnya. Tidak mungkin. Yun Fan itu hati-hati. Dia tidak akan menyumbangkan baju dengan kartu identitas. Ada yang salah di tempat. Nona Song, Tenong. Aku nggak bisa tenang. Kalian nggak nemuin Yun Fan. Aku sehari nggak bisa tenang. Kalian bilang korban itu dia. Makanya nggak mau cari. Sekarang udah jelas dia itu hilang. Kalian bisa cari dia balik, kan? Nona Song, kamu masih belum ngerti, ya? Pak Jiang buang semua kartu identitasnya justru supaya benar-benar meninggalkan kamu. Kamu bilang apa? Kamu selalu memikirkan perasaanmu sendiri. Tuan Jiang tidak bahagia dekatmu. Itulah sebabnya dia memilih pergi dengan cara yang begitu absolut. Kalian tidak mau mencarinya. Aku akan mencarinya sendiri. Song. Yun Fan sangat mencintaiku, asalkan aku menemukannya. Saat bertemu masih ada perasaan, dia tidak akan mengabaikanku. Benar, aku menemukannya dan menjelaskan. Kita bisa kembali seperti dulu. Aku harus menemukan Yun Fan. Aku pasti akan menemukannya. Apa kamu tahu di mana Yun Fan? Tidak tahu. Permisi. Yun Fan, akhirnya aku menemui kamu, Yun Fan. Yun Fan, akhirnya aku menemukannya. Kamu siapa? Yun Fan, maaf. Tolong kamu. Ah, tidak, maksudku, maafkan aku. Aku nggak kenal kamu. Tolong. Kenapa tidak mengenal saya? Ini aku, Yun Jie. Kamu pernah bilang kita akan selalu bersama. Aku akan membawa kamu pulang. Lepaskan aku. Merebut pria di tengah jalan. Kamu tidak tahu malu ya? Siap-siap masuk penjara. Yun Jie, jangan pergi. Yun Jie, Nona Song. lepaskan aku. Kalian siapa? Yun Fan, bawa dia ke kantor. Yun Fan. Pahak Lane Setuju Berdamai. Bawa dia untuk pemeriksaan mental, ya. Jika terus mengganggu orang lain, masalah ini tidak akan selesai dengan bayar uang. Maaf merepotkan kalian. Yun Fan. Sebenarnya kamu di mana? Ayo pergi. Pergi. Salam hormat untuk Scorpio. Scorpio. Selamat untukmu. Dengan kehadiranmu, kemajuan penelitian meningkat 3 kali lipat. Ini adalah medali yang diberikan oleh negara. Terima kasih, Komandan. Aku akan terus berusaha. Oh iya, gimana kehidupanmu di markas? Kalau ada masalah, langsung kasih tahu ya. Enggak ada. Eternal. Sudah merawatku dengan baik. Baguslah kalau akhir-akhir ini pasti kamu capek banget. Siang ini, aku kasih kamu libur. Istirahat yang cukup ya. Iya. Abadi. Tuan, saya di sini.
Atur jadwal saya sore ini. Baiklah. Setengah bulan tidak keluar rumah. Keluar, hirup udara segar. Kalau beruntung, bisa melihat matahari terbenam. Matahari terbenam memang indah. Tapi melihat matahari terbenam, itu adalah hal yang sangat kesepian. Ingat waktu kecil. Ayah dan ibu membawa kakak jalan-jalan. Tinggalkan aku sendirian di rumah. Aku di halaman. Sambil melihat matahari terbenam. Dan menunggu mereka pulang. Ingat yang terlama waktu itu. Melihat matahari terbenam 54 kali. Baru mereka pulang. Fon. Tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Setiap matahari terbenam nanti, aku akan selalu bersamamu. Abadi. Cara bicaramu dan perilakumu benar-benar mirip manusia. Bahkan, suhu tubuh dan kulitmu sama persis seperti manusia. Kadang aku sampai meragukan, kamu sebenarnya robot atau manusia sejati? Apa aku terlalu banyak berpikir? Kamu adalah robot bionik paling canggih di dunia. Mirip manusia? Itu sangat wajar. Lagi pula, kamu robot atau manusia, tidak masalah. Aku tahu, kamu tidak akan pernah mengkhianatiku. Itu sudah cukup. Baiklah. Bersiaplah. Mari kita pergi lihat matahari terbenam, bersama lihat matahari terbenam. Mari kita lihat matahari terbenam bersama-sama. Terima kasih ya, Abadi. Kamu mau berenang gak? Nanti mataharinya turun, suhunya turun juga. Sudahlah. Dengan kamu di sampingku, aku sudah sangat bahagia. Kamu tahu tidak? Sejak kecil aku punya satu harapan. Berharap ada seseorang yang bisa mencintai aku sepenuh hati. Bukankah itu lucu? Harapan yang bagi kebanyakan orang mudah tercapai. Namun buat aku terasa begitu jauh. Karena berapapun usaha yang aku lakukan, mereka selalu memilih mencintai orang lain. Bukan begitu, mereka tidak tahu yang berharga, melewatkan dirimu. Di mataku, kamu paling layak dicintai. Selama kamu senang, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan menemanimu. Memang benar. Kamu adalah robot yang aku pesan khusus. Seumur hidup ini, hanya akan setia padaku. Tidak akan pernah mengkhianatiku. Hari-hari. Hari-hari. Kamu baik-baik saja, Yunfen? Aku baik-baik saja. Tunggu sebentar. Barusan kamu memanggilku apa? Tuan, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku tadi mendengarnya. Kamu memanggilku Yunfen atau Fen. Tapi saat aku mengaktifkan programmu, Jiang Yunfan sudah lenyap dari dunia ini. Sebenarnya kamu siapa? Tuan, Anda salah dengar. Anda adalah tuan saya, kode markas, Scorpio. Saya pasangan setia Anda, selamanya. Apakah? Tadi aku terlalu panik sehingga salah dengar. Tuan Anda pasti terlalu lila. Biar saya antar Anda kembali ke markas untuk istirahat. Kamu terluka. Aku baik-baik saja. Mana mungkin? Kamu kan pacar robot yang aku pesan.
Gimana mungkin kamu bisa berdarah dan terluka? Kamu benar-benar berdarah. Ternyata kamu bukan robot. Kamu sama seperti aku. Manusia yang hidup. Ternyata, robot perempuan yang paling aku percaya tanpa syarat. Pada dasarnya hanyalah sebuah penipuan. Aku tidak meminta maaf. Aku meminta kesempatan untuk menjelaskan. Aku bersumpah, tidak ada niatku menyakitimu. Aku ingin membantumu mewujudkan keinginanmu. Jujur saja. Selama dia menemani aku, memang dia tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Kau selalu perhatian dan peduli. Merawatku dengan sangat tulus. Coba kau katakan. Sebenarnya, namaku adalah Song Qingming. Dulu, ikut lomba pemrograman bersamamu. Kamu yang jadi juara. Sejak saat itu, aku diam-diam jatuh cinta padamu. Tapi, aku tidak Song Rushuang lebih dulu daripada aku dan bersamamu. Aku hanya bisa diam-diam menjagamu dari belakang. Sebenarnya, selama ini, aku selalu memperhatikanmu. Ternyata, kamu sudah kenal aku sejak lama. Tidak kusangka, setelah bersama Song Rushuang, dia tidak menghargai. Berkali-kali mengkhianatimu, membuatmu menderita begitu banyak. Kalau dipikir-pikir sekarang, sejak awal sudah salah. Aku tidak memilih mundur waktu itu. Jika aku bersaing secara adil, mungkin kamu akan memilihku dan bersamaku. Kamu juga tak perlu mengalami pengkhianatan itu. Untung saja, Tuhan memberiku kesempatan memperbaiki semua, berkeliling ke sana kemari. Akhirnya aku tetap sampai di sisimu. Aku hanya ingin berada di dekatmu. Bisakah kamu memaafkanku? Aku benar-benar kehilangan akal. Tatapan mata itu begitu hidup. Bagaimana mungkin itu robot? Tapi, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini kan markas rahasia. Kamu masih ingat robot pengganti yang hadir di pernikahanmu? Proses mulai. Pengenalan wajah. Identitas terverifikasi. Robot itu aku yang desain. Kamu yang desain? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Dulu aku berpikir, kalau aku nggak bisa bersamamu, maka aku akan hidup dengan robot yang mirip sepertimu. Atasan tiba-tiba menghubungi, mengatakan ingin memesan robot sepertimu. Aku memohon pada atasan cukup, baru dia setuju menemanimu sebagai pacar robot di sisimu. Tapi melakukan ini berarti harus melepaskan identitas dunia. Selamanya di sini, tidak bisa keluar. Demi aku. Apakah itu sepadan? Tentu saja layak. Aku ingin mendampingimu dengan baik. Melihatmu bersinar di bidangmu sendiri. Menjaga kebutuhan sehari-hari. Bagi aku, itulah makna terbesar. Bisakah kamu memaafkanku? Kalau begitu, sekarang aku hanya punya satu pertanyaan terakhir. Kamu juga bermarga Song. Kamu dan Song Rushuang. Sebenarnya apa hubungan kalian? Kamu dan Song Rushuang. Sebenarnya apa hubungan kalian? Aku sepupunya. Tapi tenang saja, aku tidak memberitahu dia tentang dirimu. Di mataku, kamu selalu yang paling penting. Oke. Aku mengerti. Aku akan pikir-pikir dulu. Salahku karena sebelumnya telah membohongimu. Tapi aku janji, seumur hidup, aku akan membohongimu kali ke depannya, akan berkata jujur padamu, tidak akan ada rahasia lagi. Bisakah kamu memaafkanku? Itu Song Rushuang. Halo, sepupu. Ini aku, tolong bantu aku, ya. Sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Kamu minta tolong, nggak salah orang? Nggak. Cuma kamu yang bisa bantu aku. Aku dengar dari kamu investasi proyek robot.
Robotnya bisa dibuat seperti manusia. Bisa nggak kamu bikin satu lagi untuk aku? Berapapun harganya nggak sama persis seperti Yunfan. Aku benar-benar kangen dia. Aku mohon, tolonglah. Aku benar-benar kangen Yun. Aku nggak bisa hidup tanpa Yunfan. Aku nggak bisa bantu soal itu. Kamu kan sepupu aku. Kenapa bantu yang sekecil ini tidak mau? Aku tidak bisa tanpa Yunfan. Meskipun hanya sebuah robot. Jangan lupa, kamu yang pertama mengkhianatinya. Hasil sekarang ini adalah akibat ulahmu sendiri. Aku tak mungkin jadi kaki tangan membiarkan Yunfan di sisimu. Bahkan hanya sebagai robot pengganti sekalipun. Aku sudah memblokir dia. Tenang saja, apapun yang terjadi. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Seperti yang Dia tetap tidak mau memaafkanku. Kenapa masih bengong? Ayo kembali ke markas. Aku akan merawat lukamu. Sakit tidak? Tidak sakit. Kamu benar-benar memaafkanku? Aku sangat bahagia. Rasanya seperti sedang bermimpi. Semua yang kamu lakukan ini hanya untukku. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Tapi, apa kamu sudah memikirkannya? Kalau memilih bersamaku, kamu tidak akan bisa meninggalkan markas lagi. Aku bersedia. Asalkan bersama kamu. Di mana saja adalah surga. Kabar baik, Maaf mengganggu kalian. Aku keluar dulu. Pak. Kabar baik apa? Karena prestasi unggul markas kita. Atasan memutuskan. Memberi anggota basis. Libur 3 hari untuk kunjungan keluarga. Kalajengking. Kamu bisa pulang melihat-lihat. Komandan, saya tidak punya siapa-siapa untuk ditemui. Abadi. Mungkin nanti tidak ada kesempatan keluar. Temani kamu pulang jalan-jalan, ya? Kamu sudah tahu identitas sang abadi. Hebat sekali. Gadis ini sangat penuh cinta padamu. Akhirnya usaha tidak sia-sia. Yunfan, cepat lihat strategi yang aku buat. Kamu sudah lihat berita tentang Song Rushuang? Dia ditipu habis-habisan oleh skema penipuan. Kasihan sekali. Ada apa ini? Song Rushuang itu jenius bisnis? Bisa tertipu asmara? Suaminya hilang pas hari pernikahan, sejak itu dia seperti orang gila, kemana-mana cari orang. Malah ketemu penipu, habis total ditipu. Bahkan saham dan rumah perusahaannya juga gak tersisa. Pantas saja, siapa suruh dia selingkuh duluan? Kamu gak boleh menyalahkan diri sendiri. Aku tidak menyalahkan diriku sendiri. Aku hanya sedang merenung. Hidup ini memang penuh ketidakpastian. Sebelumnya, kalau dia tidak menyakitimu, tidak akan meninggalkannya. Tidak akan ada kejadian-kejadian selanjutnya. Semua ini akibat ulahnya sendiri. Kamu begitu baik hati. Aku benar-benar takut suatu hari dia menemukanku dan kamu justru merasa kasihan padanya. Yunfan.
Benar-benar kamu. Akhirnya menemu kamu, Yun Fan. Kita sudah selesai. Tolong hargai dirimu. Yun Fan, aku sungguh menyadari kesalahan. Aku janji akan setia padamu. Kembali denganku. Bagaimana? Jangan sentuh dia. Kamu siapa? Song Qingming. Kakak sepupu, kebetulan datang. Bujuk Yun Fan biar dia pulang. Cepat pergi dari sini, kalau tidak aku akan panggil polisi. Aku adikmu. Kita ini keluarga. Kalau kamu tidak mau bantu aku, ya sudah. Tapi kenapa kamu bisa seperti ini padaku? Ikut aku. Aku tidak akan ikut denganmu. Ah. Kalian bersama, kan? Song Qingming, Yun Fan suamiku. Kamu bahkan merebut adik ipar. Kamu tidak tahu malu, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Sudah selesai. Kita tidak akan bertemu lagi. Pergilah. Yun Fan. Belum selesai. Aku tahu kesalahanku. Beri aku satu kesempatan lagi. Sekali saja. Aku pernah bilang kepadamu, jika kamu jatuh cinta pada orang lain. Langsung bilang saja padaku. Aku akan merestui kalian. Jika kamu jatuh cinta pada orang lain, tolong langsung bilang padaku. Aku akan merestui kalian. Tapi jangan kira aku tidak mendengar. Lalu seenaknya mempermainkan aku. Perasaanku sangat berharga. Tidak terima kebohongan atau pengkhianatan. Yun Fan, mana mungkin aku mencintai orang lain? Hidupku hanya untuk mencintaimu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk jujur. Tapi kamu tidak menghargainya. Sebenarnya, di hari coba gaun pengantin, pendengaranku sudah pulih. Apa? Hari coba gaun pengantin, kamu sudah bisa mendengar? Belakangan sibuk persiapkan pernikahan, tidak sempat bertemu denganmu. Pelan-pelan bicara. Yun Fan ada di sebelah. Tidak apa-apa. Alat bantu dengarnya ada di aku. Dia sekarang tidak bisa dengar apa-apa. Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang sebenarnya sudah aku lakukan? Yun Fan, aku salah. Aku akan menebusmu seumur hidupku. Kumohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi, hanya sekali saja. Semua sudah berlalu. Aku tidak akan kembali. Soal cinta, perasaanmu padaku hanya keinginan untuk memiliki sensasi baru. Tidak ada cinta sama sekali. Setelah meninggalkanmu, aku menemukan cinta sejati dan abadi di sisi Qingming. Tidak. Kamulah yang merebut Yun Fan dariku. Aku akan membunuhmu, berani. Kamu berani memukulku demi wanita lain. Dulu kamu sangat baik padaku. Bahkan satu jari pun tak rela menyentuhku. Sekarang kamu menyakitiku demi wanita lain. Dia bukan orang lain. Dia adalah kekasihku. Jika berani menyakitinya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak akan berbelas kasihan padamu. Yun Fan. Kamu masih ingat, kan? Waktu kecil semua orang membuli kamu. Hanya aku yang baik sama kamu. Kamu pernah bilang, aku adalah cahaya dalam hidupmu. Bagaimana mungkin kamu dengan mudah meninggalkanku begitu saja? Tidak. Ini. Kamu pernah jadi matahariku. Tapi saat kamu memilih Jiang Chong, cahayamu tidak akan menyinari aku lagi. Ayo pergi. Yun Fan. Aku. Yun Fan. Apakah kita bisa bertemu lagi? Tidak akan pernah lagi. Jaga dirimu baik-baik. Ru Shuang. Kamu di sini ya?
Jiang Chong. Kenapa kamu ada di sini? Yun Fan. Kamu sangat benci dia, kan? Lihat ini. Aku akan membalaskan dendammu sekarang juga. Kamu gila. Kamu memukulku demi dia? Bukankah kamu bilang dia tuli, membosankan, dan tak mau menghabiskan waktu dengannya? Diam. Yun Fan. Jangan dengarkan omong kok. Dia cuma bohong, tidak apa-apa. Santai saja. Aku asal bicara. Bukankah kamu bilang, hanya aku yang mengerti kesenangan. Aku bisa memuaskanmu, kan? Kenapa kamu pura-pura polos di sini? Jiang Yunfen. Aku kasih tahu kamu ya. Dia udah lama aku habisin. Mau nonton videonya gak? Kamu, Aku rekam banyak loh. kasih lihat, jangan ngomong. Sekarang kirim ke kamu. Pergi sana. Lepasin aku. Pergi. Lepasin aku. Lepasin aku. Diam, pergi kau. Lepaskan aku. Kamu. Song Rushuang, kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Pak Polis, Dia sengaja membunuh. Hukum mati dia. Sudah cukup. Hasil penyelidikan menunjukkan, saat kejadian, jatuh dalam periode sakit jiwa. Tidak mampu bertanggung jawab pidana, kami akan menerapkan perawatan paksa di rumah sakit. Jadi anak saya mati sia-sia? Tidak bisa. Buat dia bayar ganti rugi. Benar, bayar ganti rugi. Perusahaannya lama bangkrut. Tidak ada aset atas namanya. Jadi, Tidak mampu membayar ganti rugi. Bagaimana dengan kami selanjutnya? Siapa yang akan merawat kami saat tua? Lihat itu. Apakah itu Yunfen? Yun Fan. Benar-benar kamu? Kakakmu sudah meninggal. Kamu tidak bisa lepas tangan terhadap orang tua kita. Iya, kamu harus merawat kami saat tua. Sudah lama tak berjumpa. Dan kalimat pertama kalian bukan bertanya aku kemana, atau peduli padaku. Apa yang telah aku alami. Tapi diminta merawat kalian saat tua. Lucu sekali. Kamu baik-baik saja, masalah apa? Waktu itu kamu kabur dari pernikahan dan bikin kami malu. Aku belum menuntutmu soal itu. Benar sekali. Kami ini orang tuamu. Mengurus kami di hari tua itu sudah kewajibanmu. Orang tua, kalian pantas disebut itu? Apa-apaan ucapanmu itu? Waktu aku kecil kena demam. Demi Jiang Chong, kalian mengabaikanku hingga aku tuli bertahun-tahun. Lalu, kalian jelas tahu Jiang Chong dan Song Rushuang sudah bersama. Tapi malah sama-sama menyembunyikannya dariku. Kalian tidak pantas jadi orang tuaku. Kami telah melahirkan dan membesarkanmu. Meskipun, kadang kami memang sedikit mengabaikanmu. Kami membesarkanmu sampai sebesar ini. Omonganmu itu, apa kamu tidak punya hati nurani? Kalau tidak merawat kami di hari tua, kami akan menuntutmu. Silakan tuntut aku. Jiang Yunfan dilindungi negara. Kalau terus membuat keributan, aku akan menuntut atas perlakuan buruk sebelumnya pada dia. Sampai kalian habis hidup di penjara. Paruh kedua hidup ini akhirnya punya kepastian. Tokoh yang dilindungi negara. Jia. Tidak mungkin, dia tumbuh di bawah pengawasanku sejak kecil. Aku tahu persis siapa dia. Kalau kalian tidak percaya, silakan periksa. Aku siap menghadapi semuanya. Apa mungkin ini benar? Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Kalau apa yang dia katakan benar, aku tidak mau masuk penjara. Cepat pergi. Terima kasih. Kamu begitu teguh berdiri di sisiku. Aku hanya tidak suka melihat mereka menindasmu. Kamu sangat baik dan pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Kamu sedia? Gak. Mereka sekarang di hati aku. Gak bisa bikin aku terganggu sama sekali. Sekarang aku tahu. Lawan dari cinta itu bukan benci. Tapi gak peduli. Kabar baik, baru-baru ini peneliti AI di negara kita berhasil mengatasi hambatan teknologi, mendahului tingkat internasional 50 tahun. Scorpio. Kamu telah menyelesaikan misi dengan sempurna. Sekarang kamu bebas. Kamu bisa memilih untuk tetap di sini. Atau memulai kehidupan barumu. Sudah 3 tahun. Nggak bisa membiarkan gadis itu menunggumu, kan? Iya kan? Aku meninggalkan semua dan datang ke sini. Karena aku merasa. Di dunia ini gak ada lagi yang patut aku rindukan.
Tapi sekarang hidupku penuh harapan lagi. Aku mau mencoba lagi. Tiga tahun berlalu, kita kembali lagi. Keluar, keluar. Sudah setua itu, masih saja tidak belajar baik. Tangan dan kaki tidak bersih. Kalau berani mencuri lagi di toko kita, Mendekam di penjara seumur. Terji. Kalau kamu merasa iba, aku bisa turun tangan dan memberikan mereka uang. Kerugian yang mereka buat padaku, aku tidak membalasnya. Itu sudah cukup baik hati. Aku tidak akan mengorbankan kebaikan hati, membuang waktu untuk orang yang tidak layak. Bagaimana hidup mereka sekarang? Tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Kamu dengar ada yang mengadakan pernikahan. Dulu, keinginan terbesarku adalah membangun keluarga sendiri. Tapi sayangnya, keinginan yang kelihatannya sederhana ini begitu sulit untuk diwujudkan. Yunfen. Awalnya aku ingin mencari tempat romantis, tapi sepertinya ini saat yang paling tepat. Maukah kamu menikah denganku, membangun keluarga kita bersama? Cintaku padamu tidak pernah berubah. Seperti keabadian yang kamu suka. Aku mau. Di akhir cerita, akhirnya aku menemukannya. Merah besar, hari besar, akhir yang